Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai kembali pertemuan kita di dalam pembinaan pada malam hari ini. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian di dalam channel YouTube kami dan juga di Zoom ini. Biarlah kiranya malam hari ini pembinaan yang dilangsungkan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Perlu kami beritahukan bahwa pembinaan ini adalah di dalam kalangan Kristen, sehingga tidak melebar ke yang lain-lainnya. Biarlah kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mengikutinya, menyimaknya dengan baik, dan perlu mengerti bahwa ini ada diselenggarakan di kalangan Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan segera memulai. Sebelum saya serahkan kepada Pendeta Yohanes Trisvan, saya mau beritahukan terlebih dahulu bahwa saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti setelah materi disampaikan. Nanti kami akan tayangkan nomor telepon yang saudara bisa gunakan untuk mengirim WA, ataupun saudara bisa chatting di dalam chattingnya Zoom ataupun chatting di komennya YouTube. Ya, saudara sekalian, saya akan memimpin kita semua di dalam doa sebelum kita memulai, dan sebelum saya serahkan kepada Pendeta Yohanes Trisvan. Mari saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan, pimpinan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami kembali boleh menjalankan pembinaan iman Kristen, secara khusus bagaimana kami memahami akan kehendak Allah, khususnya di dalam cara yang benar. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Yohanes Trisvan, yang akan menyampaikan materinya dan nanti juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tuhan beri pertolongan, beri hikmat bijaksana kepadanya. Dan kami berdoa juga untuk jaringan internet supaya semuanya dapat berjalan lancar, menunjang penyelenggaraan pembinaan iman Kristen pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala kemuliaan menjadi milik-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Yohanes Trisvan, silakan untuk menyampaikan materinya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali bertemu di dalam bagian yang kedua dari pembinaan kita pada malam hari ini, yaitu memahami kehendak Allah. Dan kita akan membahas tentang cara yang benar di dalam memahami kehendak Allah. Kalau pada Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang cara yang salah di dalam memahami akan kehendak Allah. Nah, saudaraku, memahami kehendak Allah itu tidak bisa kita lakukan dengan memakai undi, ya, memakai mimpi, menafsirkan mimpi kita, ataupun dengan penglihatan, dengan nubuat, serta sarana-sarana lainnya. Memang Allah pernah memakai bentuk-bentuk semacam itu di dalam menyatakan kehendaknya kepada umat Tuhan. Dan memang umat Tuhan pernah memutuskan masalah yang penting dengan membuang undi. Kita sudah melihat ini pada Jumat yang lalu, tetapi kita tidak boleh lagi melakukan akan hal itu untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau dahulu umat Allah melakukan itu karena mereka belum akil balik. Dan di masa lalu Israel diperlakukan seperti anak di bawah umur di dalam memahami kehendak Allah, di mana anak tersebut masih membutuhkan wali. Melalui nabi, mereka butuh wali melalui nabi, melalui tanda, melalui mimpi. Tetapi sekarang kita diperlakukan sebagai orang dewasa, sebagai sahabat-sahabat Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa pada zaman dahulu Allah itu berbicara dalam berbagai cara. Dan pada puncaknya sekarang dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 di situ dituliskan,
setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, dengan berbagai cara berbicara dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman sekarang ini, pada zaman akhir, dikatakan ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, oleh karena itu, kita tidak lagi hidup pada zaman di mana Tuhan menyatakan kehendaknya dengan berbagai cara seperti zaman dahulu. Sekarang ia dengan sempurna menyingkapkan kehendaknya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita akan menemukan bimbingannya itu terpancar dari halaman demi halaman Alkitab yang memberi kesaksian tentang Kristus. Saudara, pewahyuan itu bersifat progresif. Setelah satu zaman berlalu, Allah memperkenalkan cara baru untuk berkomunikasi dengan umatnya. Dan hari ini, dia berbicara kepada kita dalam Kristus dan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk membimbing kita dalam semua kebenaran-kebenaran melalui firman Tuhan. Nah, dengan cara ini, maka metode lama untuk memahami akan kehendak Tuhan itu sudah usang. Jadi jangan kita kembali ke masa bayi kita. Perjanjian baru menawarkan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat Tuhan, program bimbingan Bapa yang didasarkan kepada hubungan yang erat dengan Kristus melalui Roh Kudus. Dan inilah yang disebut dengan tinggal di dalam Kristus. Saudara, hubungan yang erat ini itu dialami melalui berbagai macam cara, yaitu melalui firman Tuhan Alkitab, melalui doa, melalui gereja Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat cara-cara yang benar di dalam memahami akan kehendak Allah pada malam hari ini. Bagaimanakah kita memahami kehendak Allah dengan cara seperti apa yang seharusnya kita lakukan di dalam memahami kehendak Allah? Yang pertama adalah melalui Alkitab tentunya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kitab suci yang diberikan kepada kita itu adalah hikmat yang kita butuhkan. Merupakan hikmat yang kita butuhkan untuk hidup menurut kehendak Allah. Di mana melalui kitab suci itu kita diajar jalan yang harus kita tempuh. Dan kalau kita salah jalan, itu akan dinyatakan kepada kita. Melalui Alkitab kita dituntun supaya kita hidup dalam kebenaran. Wahyu Allah itu dinyatakan dengan begitu lengkap kepada kita. Supaya kita bisa mengetahui kehendaknya. Melalui Alkitab, kita memiliki tuntunan yang jelas untuk memahami akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Amsal 1 ayat 2-7 mengatakan hal yang serupa. Dikatakan bahwa untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi firman Tuhan diberi pada kita untuk kita mengetahui hikmat dan didikan. Kemudian untuk mengerti kata-kata bermakna, untuk menerima didikan. Didikan yang menjadikan kita pandai, menerima kebenaran, menerima keadilan, menerima kejujuran, dan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Dikatakan memberi kebijaksanaan kepada orang muda, supaya kita bisa memperoleh bahan pertimbangan. Jadi saudara, Alkitab memberikan kepada kita hikmat, didikan, diberikan kecerdasan, diberikan kebijaksanaan, kita diberikan bahan pertimbangan, itu merupakan bahan pertimbangan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya dan pengetahuan juga diberikan dari Tuhan. Jadi saudaraku, mencari kehendak Tuhan melalui Alkitab
Itu harus kita lakukan dengan serius, kita mesti lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti kita mencari atau mengejar perak, seperti mengejar harta yang terpendam. Nah, saudara, ini bukan cara bimbingan yang diberikan kepada orang Kristen yang malas tentunya. Bukan itu. Bimbingan ini hanya diberikan kepada orang Kristen yang rajin membaca Alkitab. Bimbingan yang semacam ini untuk mengetahui kehendak Allah itu jauh lebih diberkati daripada memakai tanda, daripada memakai mimpi yang tidak bisa kita andalkan. Saudara pernah mendengarkan kisah tentang seorang petani yang suatu hari berdoa meminta tanda dari Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan ingin Engkau lakukan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya? Nah, setelah dia berdoa, dia kemudian menengadah ke langit. Dan ketika dia menengadah ke langit, dia kemudian melihat awan yang berbentuk huruf PC atau PC. Jadi menafsirkan bahwa awan yang berbentuk huruf PC itu atau PC itu adalah Praise Christ. Artinya khotbahkan tentang Kristus. Jadi mengatakan itu panggilan Tuhan bagi saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kemudian dia meninggalkan ladang pertaniannya karena dia merasa terpanggil dengan bentuk awan yang berbentuk P, huruf P dan huruf C itu. Dia kemudian pergilah, dia pergi memberitakan Injil, memberitakan Kristus, dia meninggalkan ladangnya, dia ambil Alkitabnya, dan dia sepenuhnya memberitakan Injil. Tetapi setelah setahun melayani, dia mengalami begitu banyak masalah. Dia mengalami banyak sekali persoalan di dalam pelayanannya, banyak sekali kesulitan yang dia alami, dan setelah dia pikir-pikir lagi, dia bertanya, apakah betul ini panggilan Tuhan kepada saya untuk memberitakan Injil? Lalu kemudian dia coba ingat lagi, huruf awan itu bentuknya PC, Praise Christ. Kayaknya bukan deh, Praise Christ. Mungkin itu harus salah tafsir saya. Plant corn, harusnya tanam jagung. Nah, dia kemudian kembali menjadi petani yang menanam jagung. Saudara Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 bahwa Alkitab diberikan kepada kita untuk mengajar kita akan kehendak Allah. Kita nggak bisa memakai tanda-tanda yang ada di alam ini bahkan untuk menafsirkan kehendak Allah. Itu sangat berbahaya, sangat riskan sekali. Alkitab diberi pada kita untuk menegur kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran, dan Alkitab jelas menunjukkan pada kita kalau sampai kita keluar dari jalur, akan mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Nah, Alkitab kita bukan hanya berisi koreksi-koreksi, tapi berisi informasi-informasi, berisi tindakan-tindakan, contoh-contoh yang membantu kita bertumbuh, yang menuntun kita untuk bisa memahami akan kehendak Tuhan dan berjalan di dalamnya. Nah, saudaraku, tidak satu pun dari manfaat ini yang bisa kita peroleh kalau saudara tidak membaca Alkitab. Bagaimana Tuhan bisa menjadi teladan kita kalau kita tidak tahu apa yang Dia lakukan? Bagaimana kita bisa tahu pikiran Tuhan kalau kita tidak tahu apa pikiran Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab? Bagaimana kita bisa memilih hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita kalau kita tidak tahu yang tertulis dengan begitu jelas di dalam Alkitab? Jadi saudara, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengetahui kehendak Allah selain melalui firman Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana memakai Alkitab itu untuk memahami akan kehendak Allah. Bagaimana kita memakai Alkitab kita? Saudara, memakai Alkitab kita untuk memahami kehendak Allah, yaitu saudara yang pertama tentu perhatikan larangan dan perintah Alkitab. Jadi perhatikan larangan dan perintah. Allah memberikan larangan dan perintahnya kepada kita. Ingat 10 perintah Allah. Dalam 10 perintah itu kita menemukan prinsip-prinsip yang menuntun kita di berbagai waktu, di berbagai tempat. Misalnya kuduskan hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta,
jangan mengingini milik sesamamu. Semua itu menyatakan kehendak Allah bagi saudara yang berupa larangan, yang berupa perintah bagi kita. Nah, selain itu terdapat juga sejumlah perintah lain dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama ataupun di dalam Perjanjian Baru. Misal Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna. Kolose 3:23 juga mengatakan kepada kita prinsip, perintah. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So itu jelas sekali. Kita nggak perlu lagi tanya apakah kehendak Tuhan bagi saya untuk bekerja sungguh-sungguh kalau bos saya itu pelit dan jahat. Saya kira itu udah jelas. Harus tetap bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh karena saudara melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Contoh yang lain misalnya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi itu yang dikehendaki Allah. Itu jelas tertulis, jelas tersurat dalam Alkitab. Dan seluruh Alkitab itu dipenuhi dengan berbagai petunjuk praktis yang bisa membantu kita hidup bagi kemuliaan Allah. Nah, pada waktu saudara baca Alkitab, lihatlah apakah ada perintah, ada larangan, itulah kehendak Tuhan bagi saudara. Kita tinggal menerapkan itu dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Dan kita terus belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi hikmat Allah ini, yaitu Alkitab itu, harus ada di otak kita. Mesti ada di hati kita. Dan kalau itu ada, kita memiliki pikiran Kristus. Sudah betapa indahnya kalau kita memiliki pikiran Kristus. Dan kita bertindak sesuai dengan pikiran Kristus. Kita memahami kehendaknya, kita memahami kemauan Tuhan. Dan apapun situasi kita, kita bisa tahu bahwa ini boleh saya lakukan dan ini enggak boleh saya lakukan. Jadi saudara kalau ingin memahami kehendak Tuhan dalam hidup saudara, maka pertanyaan saya pada malam ini, berapa banyak waktu yang saudara habiskan pakai untuk membaca akan Alkitab. Nah, kemudian saudara, prinsip yang kedua adalah perhatikan prinsip teologis di dalam pemahaman akan kehendak Allah ini. Perhatikan prinsip teologisnya yang diajarkan. Nah, untuk mengerti prinsip teologis ini memang tidak mudah, saudara. Untuk mengerti tentang larangan, mengerti tentang perintah, saudara cukup dengan membaca dengan rajin, saudara akan tahu itu. Tapi ada bagian-bagian Alkitab yang bukan dalam bentuk larangan langsung dan perintah langsung, dan itu membutuhkan penafsiran teologi. Jadi untuk itu kita perlu sekali memang untuk mendengarkan khotbah dengan baik-baik pada hari Minggu, untuk mengikuti akan pembinaan dan membaca buku-buku teologi. Bruce Walker menyimpulkan ajaran dalam kitab Amsal. Kitab Amsal itu begitu banyak sekali petunjuk-petunjuk praktis, tapi setelah dia bertahun-tahun meneliti, dia kemudian menyimpulkan dengan satu kalimat tentang kitab Amsal itu. Yaitu dia berkata seperti ini, kebaikan adalah merugikan diri sendiri untuk menguntungkan orang lain. Dan kejahatan berarti merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. So dari mana prinsip teologis itu diambil? Itu dari penjabaran, eksposisi kitab Amsal dari awal sampai akhir, dan kita nggak sanggup melakukan itu. Itu dilakukan oleh ahli, dan dia mengambil sebuah kesimpulan mengatakan kebaikan adalah merugikan diri sendiri untuk menguntungkan orang lain, dan kejahatan berarti merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Setelah pemahaman ini tentu akan merevolusi perilaku kita. Kita nggak perlu lagi tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah engkau menghendaki saya memotong antrian supaya menghemat waktu dengan cara merugikan orang lain. Kita nggak perlu tanya lagi, apakah boleh saya menjual rumah saya, mobil saya, motor saya dengan cara
tidak memberitahukan kekurangan mobil itu, kekurangan rumah tersebut. Silakan pembeli yang harus hati-hati sendiri. Kalau kita memegang prinsip itu, kita nggak akan bertanya lagi, ini kehendak Tuhan atau bukan, cara-cara dagang seperti itu. Tuhan Yesus hidup dengan cara seperti ini. Dia menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Dan Paulus mengatakan hal yang sama. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pemahaman ini tentu mengubah seluruh perilaku kita dari melayani diri sendiri itu menjadi melayani orang lain. Dan kita terus bertumbuh dari hari demi hari semakin memahami kehendak Tuhan seiring dengan pemahaman kita, seiring dengan ketaatan kita. Kalau kita taat kepada firman yang kita sudah tahu, kita pasti akan bertumbuh dalam pemahaman itu. Saudaraku, ada orang yang tahu Alkitab, tetapi dia nggak taat kepada firman Tuhan itu. Akibatnya apa? Dia nggak bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan. Itu cara yang pertama, saudara. Cara yang pertama kita memahami kehendak Tuhan, kita memakai Alkitab kita. Perhatikan larangan, perhatikan perintah, dan terus pelajari prinsip-prinsip teologis di dalamnya. Dan ini memang membutuhkan waktu, dan kita bertumbuh. Orang yang sudah semakin lama menjadi seorang Kristen, seharusnya dia semakin peka dengan kehendak Tuhan. Karena dia semakin bergaul akrab dengan firman, semakin bergaul akrab dengan Tuhan, hingga dia akan semakin peka dengan tuntunan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita lama menjadi Kristen dan kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang peka terhadap kehendak Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Kita bisa mengetahui kehendak Allah, yaitu melalui dorongan hati kita. Saudaraku, Filipi 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi kita dikatakan kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga dengan memiliki semua itu, pengetahuan tadi itu, pengertian tadi, dikatakan kita dapat memilih apa yang baik. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan kepada setiap kita kebebasan untuk memilih. Itu diberikan kepada kita. Kebebasan untuk memilih ini seringkali tidak dipakai oleh orang-orang Kristen. Dan kita menunggu tanda dari Tuhan. Dan kita nggak memilih. Dan karena kita nggak memilih, akhirnya keadaan yang memilihkan untuk kita. Jadi kita perlu mempertimbangkan keinginan hati kita. Pertimbangkan keinginan hati itu. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan kita yakin bahwa Allah mengerjakan dalam kita, Filipi 2:13, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam diri saya, kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Tuhan yang mendorong saya, yang menggerakkan hati saya, yang memberikan sebuah beban untuk saya, untuk mengambil atau membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan keinginannya. Dan Tuhan memberi kita kekuatan untuk memenuhi akan keinginan-keinginan itu. So, di dalam Alkitab, kita manusia diberikan kebebasan yang bertanggung jawab di dalam mengambil keputusan. Sejak awal penciptaan, Kejadian pasal yang kedua, ayat 16, situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Perhatikan kata bebas. Mereka boleh pilih mau makan yang mana duluan, boleh pilih. Adam dan Hawa tidak perlu tanya, Tuhan, apakah kehendakmu saya makan buah apel pagi ini? Dan apakah kehendakmu siang ini saya makan buah duren? Atau apakah kehendakmu malam ini saya makan buah sirsak? Enggak perlu tanya seperti itu. Mereka boleh bebas untuk memilih. Tuhan beri kebebasan. Dan hanya satu saja yang mereka tidak boleh makan.
yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Paulus mengatakan juga dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Nah, kalau kita perhatikan hidup Paulus, maka nampak Tuhan itu memberikan kepada dia kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Misalnya, Paulus memutuskan untuk berlayar melewati Efesus supaya waktunya tidak habis di Asia dalam Kisah 20 ayat 16. Paulus juga seringkali membicarakan tentang keinginannya. Dia mengatakan, aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Jadi saudaraku, anak-anak Tuhan itu diberikan kebebasan untuk membuat keputusan khusus tentang pekerjaan kita, tentang mau studi di mana, mau kerja usaha apa, mau makan apa, hari ini mau pakai sepatu apa, mau pakai baju apa, dan hal-hal yang sehari-hari. Saudara tidak perlu tanya, tiap pagi minta tanda khusus dari Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan pilihkan saya sepatu merah atau sepatu kuning. Tidak perlu, saudara. Tuhan memberi kebebasan pada saudara untuk memilih itu. Kita berbeda dengan Israel lama yang masih kanak-kanak. Saudara adalah orang-orang yang dianggap sudah dewasa oleh Tuhan karena memiliki Alkitab, memiliki Roh Kudus dalam diri saudara yang memimpin saudara, yang menggerakkan kemauan saudara, yang menuntun akan hati saudara. Nah, hal seperti ini bukan hal yang baru, saudara. Ini bukan tren yang baru tentang kebebasan kita dalam memilih. Pengajaran tentang kebebasan manusia untuk memilih itu sudah ada sejak Bapak Gereja. Sejak abad keempat, Agustinus mengatakan seperti ini, cintai Tuhan dan lakukan apa yang Anda inginkan. Jadi cintai Tuhan dan lakukan apa yang menjadi dorongan hati kita. Dan abad 20 A.W. Tozer mengatakan, kecuali untuk hal yang secara khusus diperintahkan atau dilarang, maka itu adalah kehendak Tuhan, kita bebas menjalankan pilihan cerdas kita. Saudara, gembala menuntun domba kepada rumput yang hijau. Tapi gembala tidak menunjukkan rumput mana yang kamu makan hari ini. Gembala tidak memilihkan rumput yang ini tidak boleh, rumput ini boleh. Enggak memilihkan satu demi satu kepada domba-domba itu. Domba itu yang memutuskan sendiri dia mau makan yang mana. Gembala hanya menuntun ke rumput yang hijau. Nah, saudaraku, pilihan Tuhan bagi kita, Tuhan berikan kita kebebasan. Nah, kita memakai akan kebebasan itu dengan bertanggung jawab, dengan berserah kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita memakai kebebasan kita untuk memilih ini dan tidak salah ketika kita memakai kebebasan itu. Bagaimana caranya? Ketika kita memakai kebebasan untuk memilih, apa yang mesti kita perhatikan ketika kita memilih? Yang pertama, saudara, adalah berdoa. Ya, tanya Tuhan. Kita misalnya ada sesuatu pergumulan yang cukup besar dan kita bingung mau pilih A, mau pilih B. Ya, kita tanya Tuhan. Tapi tidak perlu tiap hari saudara kemudian hal yang kecil pun saudara tanya sama Tuhan. Misalnya yang saya tadi berikan contoh, misalnya, Tuhan, saya ingin pakai sepatu apa? Tuhan, saya ingin pakai baju yang mana? Saudara bebas untuk memilih dengan pilihan cerdas saudara. Tetapi misalnya kita sedang kepepet, misalnya sedang di jalan, dan kita sedang memilih mau jalan yang mana, jalan A atau B, kita takut kena macet, atau kita takut ada masalah di sana, ya kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan beri tuntunan. Atau kita lihat GPS. Atau kita tidak bisa lihat GPS dan sudah kepepet, kita berdoa minta pimpinan. Atau ketika ada sesuatu yang pergumulan besar yang kita hendak putuskan, ya kita berdoa minta kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Pertanyaannya, berapa banyak kita sudah bertanya pada Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kita? Apakah kita datang berdoa, kita tanya kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, kita diberikan kebebasan dan kita ada pilihan, kita bisa tanya pada Tuhan dan Tuhan terbuka di dalam menerima dan juga mendengarkan akan pertanyaan kita, akan pergumulan kita.
Nah, hal yang kedua yang kita mesti perhatikan adalah karunia kita dan minat kita. Saudara, karunia dan minat saudara itu memberikan petunjuk yang kuat tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Lihatlah cara gereja mula-mula membuat keputusan tentang siapa yang harus melayani meja. Berhubung pada waktu itu, ke-12 rasul itu disibukkan dengan urusan-urusan meja, urusan diakonia, kemudian mereka memanggil dan menetapkan para diaken untuk membantu mereka. Nah, kenapa? Karena mereka tidak bisa fokus kepada karunia mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan akan bantuan daripada diaken supaya mereka bisa fokus dan mereka bisa melakukan apa yang menjadi karunia mereka. Jadi kita masing-masing pertimbangkan karunia kita, pertimbangkan minat kita, bagaimana menggunakan karunia itu. Dan ketika kita mempertimbangkan itu sebagai satu bahan pertimbangan untuk memilih, maka kita bisa memilih dengan tepat ketika kita mempertimbangkan karunia dan minatnya kita. Hal yang selanjutnya adalah pertimbangkan beban spiritual saudara ketika hendak memakai kebebasan untuk memilih. Sebagai anak Tuhan, kita ini memiliki bimbingan yang unik dari Roh Kudus. Pada umumnya, ini digambarkan sebagai beban rohani atau sebuah perhatian yang khusus, perhatian terhadap hal-hal yang tertentu. Kitab Nehemia dalam Perjanjian Lama menceritakan bagaimana ia menafsirkan bebannya itu sebagai sesuatu yang Allah masukkan dalam hatinya. Nehemia sang juru minuman suatu hari menghadap pada Raja Persia, Raja Artasasta, yang kemudian ketika dia sudah menghadap Raja, kemudian Nehemia berdoa dalam hatinya dan memberitahukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Dan Nehemia pasal yang kedua ayat 12 mengatakan bahwa pada tengah malam dia bangun dan dia tidak beritahukan pada siapapun tentang rencana yang akan dia lakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah kepada dia. Di rencana itu Nehemia mengatakan itu diberikan Allah kepada saya. Di rencana itu adalah beban yang Tuhan taruh di hatinya untuk membangun tembok Yerusalem. Dan dia kemudian memilih melakukan itu karena ada satu perhatian yang khusus, ada sebuah beban yang khusus yang ditaruh di hatinya. Nah, saudara perhatikan beban spiritual ini. Pada waktu kita akan memilih, kita perhatikan ada nggak beban spiritual ini dalam hati kita yang bisa menjadi pertimbangan untuk memilih. Nah, selanjutnya, bukan hanya beban spiritual, tapi perhatikan juga kesan. Perhatikan firasat. Saudaraku, kesan atau firasat itu merupakan anugerah umum bagi manusia. Firasat adalah sesuatu yang saudara tahu itu, tapi saudara tidak tahu kenapa harus seperti itu. Jadi itu firasat. Misal, saya punya firasat. Saya mesti kunjungi jemaat yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit sore ini misalnya. Kenapa mesti sore ini? Bukankah bisa besok? Nah, saya nggak bisa menjelaskan kenapa mesti sore ini. Tapi saya merasa harus sore ini. Saya merasa terdorong, saya merasa ada satu firasat, ada kesan yang kuat sekali yang saya mesti berkunjung sore ini. Saya mesti bertemu dengan dia sore ini. Saya mesti ke rumah sakit sore ini ketemu dengan jemaat itu. Saya mesti mendoakan dia sore ini. Dan pergilah saya sore itu. Dan ternyata malam itu jemaatnya meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Saudara, jangan berpikiran bahwa doa saya membuat orang mati. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau saya besok baru ketemu dia, berkunjung ke dia, saya nggak sempat bertemu dengan dia lagi. Saya nggak sempat memberikan dia kekuatan melalui doa saya. So, itu firasat, itu kesan. Yang kita tahu, kita mesti lakukan itu, tapi kita nggak tahu kenapa ya saya mesti lakukan itu. Sedangkan firasat tentu tidak boleh dicemooh. Terutama ketika firasat itu begitu kuat dan mendesak, tetapi kita mesti berhati-hati. Di sisi yang lain, juga tidak boleh dipercaya sembarangan. Karena mungkin saja itu merupakan angan-angan kita dan mungkin tidak lebih dari angan-angan. Kadang-kadang firasat itu kita lakukan nggak ada sesuatu yang terjadi. Saya terkadang terbangun tengah malam dan saya terdorong untuk berdoa. Ya saya berdoa aja. Saya teringat seseorang, saya doakan aja. Dan nggak ada yang terjadi, tapi saya ikuti.
Saya ikuti apa yang menjadi dorongan saya itu. Suatu Paulus dan Silas ketika tiba di perbatasan Misia, mereka coba masuk ke provinsi Bitinia. Tetapi Roh Yesus melarang mereka ke sana. Apa itu Roh Yesus melarang mereka ke sana? Itu artinya suatu pesan dalam hati mereka itu menahan mereka. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 13, Paulus mengatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang. Jadi hatinya nggak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Nah, saudaraku, karena mengartikan ketidaktenangan hati ini sebagai nasihat Allah untuk mencari Titus dan bukan melanjutkan misi ke Troas, maka Paulus pun berangkat. Jadi memperhatikan kesan itu. Memperhatikan firasat itu, hatiku nggak tenang. So, kita memilih selain berdasarkan karunia, juga mempertimbangkan kesan yang kuat ya di dalam hati kita. Tetapi kita mesti ingat sekali lagi bahwa kesan itu, firasat itu tidak boleh berdiri sendiri. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan kesan, karena kesan juga bisa salah. Kesan selain berasal dari Allah, juga bisa berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas. Misalnya angan-angan kita, rasa takut kita, apalagi kalau saudara punya penyakit syaraf yang obsesif, punya skizofrenia, jangan sekali-kali ikutin itu. Ketidakseimbangan hormon, depresi misalnya, jangan ikuti firasat saudara, nanti saudara loncat dari lantai 3. Atau depresi, jangan ikuti firasat itu. Atau efek samping dari obat, dan bisa menjadi penipuan dari iblis juga. Sebuah aturan yang baik yang diberikan oleh G.I. Packer ya, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia bukunya, kesan perlu dicurigai sebelum dianggap suci. Jadi curigai dulu. Kemudian baru saudara pikir, kayaknya ini kesan dari Tuhan deh. Perlu diuji sebelum dipercaya. Uji dulu sebelum dipercaya. Nah, keyakinan bahwa kesan kita merupakan pemberian Allah itu enggak menjamin kebenarannya. Bahkan meskipun kesan-kesan ini tetap ada, semakin kuat selama masa doa yang panjang. Kita mesti tetap berhati-hati. Tapi itu hal yang mesti dipertimbangkan. Ada banyak contoh rohaniawan yang punya kesan yang kuat, tapi ternyata salah. Seorang pendeta di Kamerun yang mengklaim bisa menyembuhkan penderita virus corona dengan penumpangan tangan, dilaporkan meninggal karena penyakit yang sama. Jadi dia punya kesan, saya punya firasat, Tuhan akan pakai saya menyembuhkan orang yang sakit corona dengan tumpang tangan. Dan di tumpang tangan dia tertular. Kesan yang salah, hati-hati. Ada juga pendeta yang punya kesan bahwa dia bisa berjalan di atas air, dan dia hendak menunjukkan kepada umatnya. Pendeta ini bernama Jonathan Metwa, akhirnya sang pendeta tewas dimangsa 3 ekor buaya ketika dia hendak menunjukkan aksinya berjalan di atas air. Pasti dia punya kesan, punya firasat itu, saudara. Nah, para jemaat hari ini kita juga mesti berhati-hati dengan kesan. Kita bisa menjadikan salah satu pertimbangan, tapi itu bukan wahyu, ya, bukan wahyu yang memberikan informasi, tapi sebagai fokus keprihatinan kita. Ketika kita berkata kita punya beban akan sesuatu, kita sedang mengacu pada kesan. Ketika kepedulian kita itu kesan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh menganggap kesan kita itu sebagai jamahan dari Tuhan. Jadi kita mesti uji dengan ketat melalui Alkitab, baik secara pribadi ataupun secara komunitas orang percaya. Hanya kesan yang terbukti sesuai dengan Alkitablah yang secara praktis itu berhikmat dan boleh dianggap berasal dari Allah. Orang yang menerima kesan tentang apa yang harus mereka percaya atau lakukan harus mempertanyakan kesan-kesan itu sebelumnya. Kita mesti uji kesan-kesan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perhatikan keadaan. So, Alkitab mengajar ketika kita bebas untuk memilih, kita perhatikan keadaan. Bahwa Tuhan itu berdaulat. Berarti Tuhan itu punya kedudukan yang tertinggi, yang berkuasa, yang tidak terbatas. Tuhan itu mengatur segala sesuatunya.
Kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Ya, kita ingat bagaimana kisah tentang Saul, ya, seorang suku Benyamin. Kemudian suatu hari keledainya hilang, dan kemudian dia dikirim kemudian untuk mencari keledainya itu. Dan kemudian ternyata dia sampai ke sebuah tempat di mana dia itu diurapi menjadi raja oleh Samuel. Jadi itu keadaan yang Tuhan buka bagi dia untuk menjadi seorang raja pada waktu itu. Jadi keadaan kita bisa jadikan sebagai sebuah pertimbangan. Ketika Tuhan buka pintu bagi kita, nah kita bisa berpikir mungkin ini yang mesti saya pilih. Ketika Tuhan menutup, kita juga bisa memikirkan bahwa mungkin Tuhan sedang menutup pintu dan ini tidak boleh saya pilih. Tapi tentu setiap keadaan itu kita mesti menafsirkan setiap keadaan. Setiap keadaan pasti akan berbeda-beda penafsiran setiap orang. Dan untuk itu kita kembali ke yang awal, kita mesti berdoa lagi, kita mesti konfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menempatkan keadaan di atas firman Tuhan. Tuhan memberi kita Alkitab supaya kita dapat memiliki kebenaran dalam menjalani hidup kita. Kita mesti tetap berhati-hati, jangan memakai satu saja alat ukur, yaitu keadaan untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan memakai satu alat ukur. Nah, saudara, ketika kita memakai kebebasan kita untuk memilih, ya, kita bebas untuk memilih, kita memakai karunia kita seperti tadi, ya, kita pertimbangkan udah berdoa, ya, kita pakai beban spiritual kita, kemudian ada firasat, ada kesan yang kuat, dan kita sudah perhatikan keadaan, ternyata Tuhan buka jalan, maka kita tetap mesti memakai batasan-batasan, ya, dalam memilih. Jadi ada batasan-batasan ketika kita memilih. Sinclair Ferguson mengatakan ada beberapa batasan ketika kita memilih. Pertama, apakah hal ini dibenarkan tidak oleh Alkitab? Ini perlu, ya. Tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan tentu kita tidak boleh lakukan, ya. Apakah yang dibenarkan oleh Alkitab? Kalau itu dibenarkan, kita boleh memilih itu, ya. Kemudian yang kedua, apakah ini berguna bagi saya? Jadi berguna nggak bagi saya? Kalau yang pertama, dibenarkan tidak oleh Alkitab. Kalau itu misalnya bertentangan dengan Alkitab, ya jangan. Sudah ingat pada waktu Daud memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul. Waktu itu Saul lagi di sebuah goa. Kemudian Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Dan dia memotong puncak jubah Saul. Itu kan kesempatan. Itu keadaan terbuka. Tapi keadaan yang terbuka itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dia tidak boleh mencamak orang yang diurapi oleh Allah. Nah, Daud tidak memilih untuk melakukan keadaan itu. Walaupun dia terbuka keadaannya, dia bunuh Saul hari itu, dia bisa menjadi raja. Tapi karena itu bertentangan, tidak dibenarkan firman Tuhan, dia tidak lakukan. Jadi yang pertama itu kita mesti lihat, walaupun sudah terbuka keadaan, kita sudah sesuai kondisi kita, sesuai dengan beban kita. Nah, apakah itu dibenarkan oleh Alkitab? Tidak. Nah, yang kedua, apakah itu berguna enggak bagi saya? Paulus berkata segala sesuatu halal, tapi bukan semuanya berguna. Ada begitu banyak bidang yang di dalamnya hal ini bisa diaplikasikan. Ketika kita memilih pekerjaan, atau situasi kerja, atau pindah pekerjaan, dan kemudian atau misalnya kita memilih pelayanan, kita wajib mengajukan pertanyaan ini. Apakah ini berguna bagi saya? Hal ini memang bukan penentu yang mutlak dalam setiap peristiwa. Sekalipun begitu, hal ini seringkali penting. Dalam pemakaian uang kita mesti mempertimbangkan apakah ini berguna. Kita bisa saja membelanjakan sejumlah uang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, tetapi apakah hal ini kehendak Tuhan? Kita perlu bertanya, bergunakah ini? Atau ini hanya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan hasrat saya sebegitu rupa hingga saya semakin miskin secara rohani? Akankah hal ini membuat hidup saya semakin rumit dan bukannya makin mudah? Dan tentu saya sudah tidak ada dua orang yang memiliki jawaban yang sama dalam segala hal. Di sini kita tidak membahas tindakan mana yang benar bagi orang Kristen yang satu dengan yang lain.
masing-masing orang punya pergumulan sendiri, ya. Apakah ini berguna nggak bagi saya? Dan tentu dikaitkan dengan nomor satu tadi, ini dibenarkan nggak oleh Alkitab. Dan hal yang ketiga, yaitu apakah ini memperhamba nggak saya? Segala sesuatu halal, kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, dalam memilih itu jangan sampai kita diperhamba. Kita memilih sesuatu, kita pertimbangkan. Apakah pilihan saya ini memperhamba nggak saya? So, tidak ada yang salah dengan punya mobil baru, atau tinggal di sebuah rumah yang asri, atau menikmati santapan yang lezat, atau menghabiskan waktu untuk mengejar berbagai target, ya, target dalam pekerjaan, membuka usaha yang lebih lagi, atau bergaul dengan orang-orang tertentu. Tetapi, kalau kita tidak bisa merasa puas tanpa semua itu, dan kita merasa harus punya semua itu, maka semua itu bukan lagi kemerdekaan, tapi kita dibelenggu, kita diperhamba. Nah, dalam Kristus, orang Kristen hendaknya mengembangkan kepekaan terhadap hal-hal yang dapat menjeratnya masuk ke dalam perhambaan. Pertanyaannya adalah, apakah ini memperhamba saya? Itu harus senantiasa ada di dalam pikiran kita. Itu merupakan moto bagi setiap orang Kristen. Yang keempat, apakah hal ini selaras dengan ketuhanan Kristus? So, apa yang Paulus soroti di sini? Yang Paulus soroti adalah kapanpun kita bertindak dalam kebersatuan dengan Kristus. Tidak satu pun bisa memutuskan relasi itu, bahkan dosa pun tidak bisa meniadakan. Dan ketika kita lakukan sesuatu dan yang tidak berkenan pada Tuhan, itu akan mempengaruhi akan kita punya relasi dengan Tuhan. Itu enggak selaras dengan ketuhanan Kristus. Itu menjadi kesaksian yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita akan mendukakan Kristus. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, apakah ini menolong orang lain? Kita enggak boleh hanya menanyakan manfaatnya untuk saya pribadi, tapi juga apakah pilihan saya ini itu menjadi berkat enggak bagi orang lain, atau saya merusak pekerjaan Tuhan. Ya, ketika berbicara tentang kebebasan kita dalam memilih, bagaimana seharusnya kita memilih, kita mesti menyeimbangkan apakah ini berguna enggak bagi kepentingan orang banyak, dan kemudian selaras enggak dengan teladan para tokoh Alkitab. Jangan heran kalau Paulus menutup urayanya itu dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, dia berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, apakah yang Paulus lakukan? Apakah yang Kristus sendiri lakukan? Ini pertanyaan yang sekarang bisa kita ajukan. Adakah peristiwa atau ajaran Alkitab yang kita dapat terapkan di mana kita berada? Apakah selaras dengan teladan para tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani? Ya, jangan meneladani yang tidak bisa teladani. Tapi yang tidak bisa teladani, kita ikuti teladan itu. Memberi kita petunjuk enggak tentang pemahaman terhadap kehendak daripada Tuhan kita. Dan yang terakhir sangat penting sekali, paling penting adalah apakah ini mempermuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita tidak mungkin luput dari tantangan saudara. Tetapi ketika kita memilih, kalau ketika hati kita tertuju kepada kemuliaan Tuhan, kita bisa memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang pertama, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Tentu melalui Alkitab. Ya. Dengan pertama, perhatikan perintah, perhatikan larangan, dan pelajari makna teologisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Yaitu, saudara, pakai kehendak bebas saudara untuk memilih. Tuhan beri itu untuk saudara. Nah, ketika memilih, pertimbangkan, kita pernah berdoa, kita pertimbangkan karunia kita, bakat kita, mempertimbangkan akan kesan, akan firasat yang Tuhan berikan, pertimbangkan beban spiritual dalam hati kita. Dan yang ketiga, cara memahami kehendak Tuhan dengan benar adalah cari nasihat yang bijaksana. Ya. Itu nas-nasnya banyak, ya. Itu program bimbingan daripada Tuhan. Kita mencari nasihat yang bijaksana. Tuhan tidak hanya memberikan kita keselamatan, dia juga memberikan kita gereja sebagai bagian dari rencananya. Gereja adalah tubuh Kristus,
yang bertemu secara bersama untuk beribadah, untuk saling menguatkan dalam iman, untuk saling bertanggung jawab atas pertumbuhan. Gereja ada bukan hanya kita minum secangkir kopi setelah selesai kebaktian, bukan untuk itu, tapi gereja ada kita untuk bisa saling bertumbuh di sana, kita bisa saling membantu, dan kita saling menolong dalam memahami kehendak Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kita bukan hanya sekelompok individu di mana Allah tinggal di dalamnya. Sebaliknya, kita disusun menjadi satu kesatuan yang terorganisasi hingga mereka yang jauh dari Allah bisa didekatkan, dan mereka yang dekat kita bisa bangun menjadi dewasa. Makanya gereja itu dikatakan ada para gembala-gembala, ada pengajar-pengajar yang memperlengkapi orang di dalam pekerjaan pelayanan. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pilih sebagai pemimpin gereja supaya apa? Supaya membantu akan jemaat untuk mencapai sebuah kedewasaan yang penuh. Jadi kita menjadi dewasa untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Dan saya kira kita Amsal memberikan begitu banyak sekali akan pentingnya komunitas ini, pentingnya nasihat-nasihat ini. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita mesti memperoleh bahan pertimbangan. Kemudian Amsal 11 ayat yang ke-14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 12 ayat yang ke-15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Ya, itu orang bodoh. Ketika dia merasa ini jalanku benar, tapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat itu mempunyai hikmat. Amsal 15:22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak. Dan Amsal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Nah, saudara, semua perikop ini menyarankan bahwa ketika kita membuat keputusan yang penting, adalah sangat penting untuk mencari nasihat yang bijaksana, untuk mendengarkan suara orang Kristen yang dewasa, suara orang Kristen yang bijaksana, yang bisa kita percayai. Tuhan ingin kita pertama-tama datang kepada Dia, kemudian kita mengecek keinginan hati kita, dan setelah itu yang ketiga, kita minta pertimbangan nasihat orang Kristen yang dewasa. Dan ketika kita mencari nasihat dari orang itu, dari orang lain, itu harus seseorang yang kita percayai akan kedewasaan rohaninya. Orang dewasa itu tahu Alkitab. Jadi bertanya kepada orang Kristen yang tidak dewasa, itu kebodohan, itu berbahaya. Ya, dengarkanlah nasihat-nasihat dari orang Kristen yang dewasa. Paulus saja, dia itu mendengarkan nasihat dari para penatua gereja di Yerusalem. Kita tahu dalam Kisah 21 ayat 20 sampai 25, para penatua gereja di Yerusalem memperingatkan Paulus bahwa hidupnya mungkin dalam bahaya, dan dalam menyusun rencana untuk melindungi Paulus, mereka dengan belak-belakan mengatakan, jadi lakukan apa yang kami katakan kepada kamu, Paulus. So, orang pasti nggak berani bicara seperti itu kepada Paulus, ya. Tapi para pemimpin gereja di Yerusalem itu, para rasul berbicara seperti itu pada Paulus, dan apa reaksi Paulus? Paulus mendengarkan, ya. Dia mendengarkan dan dia ikuti apa saran dari penatua di Yerusalem. Para rasul mengatakan pada semua orang Kristen untuk saling menjaga dengan perhatian dan doa yang penuh kasih. Dan mereka kemudian memberikan kepada Paulus arahan, nasihat, dan kemudian Paulus mengikuti akan nasihat itu. Saudaraku, jadi kita mesti mencari nasihat. Nah, sekarang persoalan muncul. Bagaimana kalau yang kita dengarkan nasihat itu ternyata bertentangan dengan apa yang kita pilih? Bertentangan dengan keinginan hati kita. Kalau bertentangan dengan keinginan hati kita, kemudian nasihatnya mengatakan B dan hati kita A, dan kemudian saudara mesti cek lagi dengan firman Tuhan.
saudara mesti pilih firman Tuhan dan keyakinan pribadi saudara. Mesti pilih itu. 1 Raja-Raja 13 memberi contoh akan hal ini. Dalam kisah itu seorang nabi muda Yehuda telah diberitahukan oleh Allah untuk pergi ke Betel. Dan kemudian di sana dia mengutuk altar yang dibangun oleh Raja Israel yang murtad, Yerobeam, dan kemudian dia pulang. Dan dia tidak boleh singgah-singgah, dia harus segera pulang. Diperintahkan secara eksplisit oleh Tuhan, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi segera pulang setelah dia melakukan tugasnya. Nah kemudian ada seorang nabi yang tua datang kepada dia dan mengatakan, sebenarnya Tuhan nggak mengatakan seperti itu. Saya juga nabi. Tuhan mengatakan kamu boleh makan roti dan juga minum air bersama-sama dengan saya. Tapi nabi yang muda itu mengatakan, Tuhan beri perintah itu pada saya. Enggak, saya juga nabi kok. Saya mendengarkan firman Tuhan bahwa Anda boleh singgah ke rumah saya dan bisa makan bersama-sama dengan saya. Dan ketika mereka sedang makan, kemudian datanglah firman Tuhan dari nabi tua itu yang tadi rupanya bohongin dia dan mengatakan kamu sudah melanggar firman Tuhan. Dan kemudian orang itu akhirnya mati dibunuh oleh singa. Nah, saudaraku, ketika ada hal yang bertentangan seperti itu, jangan sampai kita nggak taat kepada Tuhan. Dan kita lebih baik mendengarkan akan suara hati kita dan yang sesuai dengan firman Tuhan tadi. Dan kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan beban daripada yang diberikan kepada kita. Jadi memang nasihat itu menjadi bagian daripada pertimbangan kita. Kita harus menjadi bagian dari gereja lokal untuk berada di bawah otoritas dan berkembang secara komunal dalam mencari nasihat yang bijaksana dan matang dari mereka yang mengasihi kita. Tapi nasihat orang lain hendaknya tidak meniadakan keyakinan saudara sendiri. Jangan meniadakan itu, ya. Itu beban yang Tuhan beri pada saudara, apalagi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu beban sudah mesti pertimbangkan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu mesti kita pertimbangkan. Nah, saya kira ada 3 poin aja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara yang benar di dalam memahami kehendak Tuhan. Yang pertama adalah melalui Alkitab, ya, melalui Alkitab. Kemudian yang kedua, kita memahami kehendak Tuhan, yaitu melalui satu dorongan di dalam hati kita. Dan kemudian yang ketiga, melalui orang-orang sekeliling kita yang dewasa, kita bisa meminta akan nasihat, bisa meminta akan pertimbangan dari mereka. Ya, saya kira sampai di sini, saya silakan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Buat rekan-rekan sekalian, ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan ajukan melalui chat di dalam Zoom atau di dalam YouTube, ataupun dapat diberikan dalam bentuk WA ke 08166020015. Bapak Ibu sekalian, Pak Yohanes, ada pertanyaan yang diajukan di sini. Iya. Pak, Bapak tadi sampaikan kita harus melalui Alkitab, ya Pak ya. Maksudnya tidak semua ayat-ayat Alkitab kan memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan kita. Maksudnya ada orang yang sedang bergumul, dia bukan bergumul tentang sesuatu yang dosa atau bukan dosa, Pak. Sesuatu yang baik, mungkin tentang pekerjaan, tentang karir, ataupun tentang teman hidup, gitu ya Pak. Nah, di Alkitab kan nggak ada langsung jawaban, padahal manusia itu pengennya jawaban dari Tuhan yang langsung, dalam pengertian ya takut juga mungkin ya Pak, dapat teman hidup yang salah atau karir yang salah, begitu Pak. Nah, mungkin tentang dorongan firasat tadi ya Pak, maksudnya manusia juga kan nggak netral, dalam pengertian ada emosi kan Pak. Iya. Maksudnya ada juga emosi yang mendorong dia untuk berpikir gitu ya Pak. Maksudnya menyenangi sesuatu atau menyenangi seseorang lebih lagi dengan yang lain dengan faktor emosi begitu Pak. Nah, bagaimana tanggapannya Pak? Maksudnya orang ini ingin sungguh-sungguh memahami kehendak Allah begitu Pak. Iya. Memang Alkitab tidak memberikan petunjuk langsung, ya. Ya paling yang ada adalah kita mesti seiman, ya. Nah, persoalannya kalau sudah seiman, apakah itu kehendak Tuhan nggak bagi dia? Nah, tadi saya katakan bahwa hal yang kedua,
kita diberikan satu kebebasan untuk memilih. Ya. Nah, kita mesti mempertimbangkannya kembali dari hati kita gitu. Apakah kita memang betul-betul ada condong ke orang itu dan kita benar-benar yakin, maksudnya saya suka dia, saya suka kepada dia. Nah, kita bisa kemudian kita bawa dalam doa, ya, dalam pergumulan, dalam doa, dan pasti ini proses, sebuah proses yang berlangsung. Ya, saya nggak katakan bahwa ini perempuan itu nggak percaya. Kita sudah orangnya percaya, tinggal pergumulannya apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, ini kan dibuat dalam doa, kemudian pertimbangkan kita punya hati kita punya maksudnya kita mengasihi dia, tidak kita cinta nggak sama dia. Ya juga tentu ada masukan-masukan, misalnya dari orang-orang yang dewasa, dari orang tua, ya masukan dari orang-orang yang dewasa di gereja. Nah, kita bisa memakai semua itu sebagai pertimbangan-pertimbangan. Ya memang tidak langsung sekali tahu masuk kehendak Tuhan, tapi itu melalui sebuah proses, melalui sebuah pergumulan yang kita lakukan. Ya, gitu Pak Andi. Oke, Pak, ini ada pertanyaan Pak. Maksudnya dalam surat Roma ya Pak ya, Roma 12 ayat 2 itu dikatakan seperti ini Pak. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2 Pak. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah itu artinya ada kehendak Allah itu yang baik? Maksudnya ada tahapan-tahapan atau bagaimana, Pak? Oh, enggak. Jadi itu bicara bahwa kehendak Tuhan itu satu kesatuan. Kehendak Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, kita jangan seperti dunia ini, ya, jangan seperti dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi kita hingga kita bisa membedakan kehendak Allah apa yang baik. Jadi kehendak Allah itu baik, berkenan pada Allah yang sempurna. Itu satu kesatuan. Ya, bukan sebuah tahapan-tahapan bahwa ini cukup baik, kemudian ini lebih baik lagi. Jadi kehendak Allah itu betul-betul kehendak Allah itu sempurna yang kita diminta untuk memahaminya. Oke, jadi artinya harus ada pembaharuan budi, apa ya? Iya, pembaharuan budi, ya. Jangan serupa dengan dunia ini. Dan makanya sih dari nas ini kan kita jelas terlihat bahwa sebagai orang-orang yang sudah dewasa saat ini, yang tidak seperti Israel lama, ya. Nah, kita diberikan oleh Tuhan sebuah pembaharuan budi dan kita bisa membedakan. Sebenarnya kita bisa membedakan itu. Jadi kadang-kadang kita ragu apakah betul enggak ini kehendak Tuhan atau tidak. Dan kita kadang-kadang tidak memakai kita punya kesempatan untuk memilih, ya. Nggak perlu ragu memilih ketika sudah kita pertimbangkan beberapa aspek. Pilih aja, lakukan aja. Oke. Ini berarti juga selain kita butuh dari Alkitab, kita butuh juga rekan-rekan seiman dan pembimbing-pembimbing rohani ya Pak ya? Iya. Nah, butuh orang-orang dewasa rohani, pembimbing rohani. Ini cocok dengan home kita yang gereja canangkan ya. Betul. Nah, disitulah pentingnya home, ya, pentingnya satu kelompok di mana kita bisa saling sharing terbuka. Kan nggak semua orang bisa men-sharingkan akan pergumulannya kepada orang-orang yang tidak terlalu akrab, ya. Jadi dengan home itu kita bisa sharing, kita bisa terbuka, dan kita bisa minta nasihat-nasihat, ya, kepada orang-orang yang dewasa rohani dalam home itu. Oke, Pak, ada tanggapan apa pertanyaan lanjutan nih Pak? Iya. Tolong tanya apakah pembaharuan budi itu Pak? Pembaharuan budi ya. Iya. Jadi kita punya akal budi itu diperbaharui oleh Tuhan, ya. Jadi kita nggak serupa dengan dunia ini, tapi kita dibaharui, kita punya akal budi, kita pikiran kita diperbaharui, ya. Kita kebiasaan kita diperbaharui. Jadi saya kira lebih banyak sini kepada pikiran, ya. Pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan. Cara pandang begitu ya Pak ya? Cara pandang, world view-nya kita. Ya. Artinya bukan hanya sekedar pilih teman hidup itu hanya yang kaya tapi kerohaniannya kita abaikan begitu ya Pak ya? Iya, betul ya. Ya. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang bergumul mencari kehendak Allah, silakan tanyakan kepada kami
pada Pak Yohanes untuk bisa kita bahas pada malam hari ini. Pak, tadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi ya Pak ya? Maksudnya tentang pemilihan mengerti kehendak Allah. Seringkali kita kan ingin taat, tapi seringkali emosi juga kan kedagingan kita ya Pak ya. Menuntut kita untuk, maksudnya kita cenderung untuk memilih, ya mungkin sedikit nyerempet dengan dosa atau lain-lain. Maksudnya kita seringkali mengabaikan hal-hal yang Tuhan sudah perintahkan, atau mungkin juga kita mengabaikan tentang nasihat-nasihat dari orang tua, dari pembimbing rohani, gitu Pak. Bagaimana mungkin tadi memahami kehendak Allah dan juga tadi tentang pembaruan budi berhubungan dengan emosi ya Pak. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kalau sudah jatuh cinta ya Pak. Seringkali kita emosi itu begitu kuat begitu Pak. Iya. Jangan tergesa-gesa ambil keputusan ya. Emosi kan itu sesaat biasanya. Kalau waktu sudah berjalan, emosi itu pasti berubah. Nah, kalau kita tidak ingin sampai kita mengambil keputusan karena emosi, maka jangan terlalu cepat ambil keputusan. Kasihlah waktu, tunggu waktu, apakah emosi itu tetap atau emosi itu berubah. Kalau misalnya emosi itu tetap, ya berarti kita memang condong ke sana. Ya, kalau berubah, berarti ini cuma sesaat. Nah, itu tidak sesuai dengan sesuai dengan alur berpikirnya kita. Ini saya nggak bicara soal yang jahat ya. Ini hal yang baik ini maksudnya. Ya kalau jahat ya kita sudah mesti stop, memang usahakan stop ketika itu pilihan yang buruk. Oke. Ada lagi pertanyaan saudara-saudara sekalian? Pak, ini kalau yang khusus teman hidup kayaknya perlu waktu khusus gitu ya? Ya, kami dalam pembinaan kemarin sudah putuskan ya Pak ya, mungkin tanggal 24 sekaligus ini sebagai pengumuman, mungkin tanggal 24 Pak Yohanes akan kembali bersama-sama dengan kita untuk kita sama-sama membahas buat saudara-saudara sekalian, mungkin pemuda-pemudi, orang yang sudah menikah jangan ikut ambil bagian untuk bertanya tentang teman hidup ya. Tapi mungkin kita akan bertanya tentang hal yang lain. Nah, buat saudara-saudara sekalian yang mungkin berhubungan dengan khusus dengan teman hidup atau juga untuk karir, untuk kita orang-orang tua mungkin menanyakan tentang ada masalah tentang bisnis dan lain-lain. Kita akan sama-sama tanggal 24 Juli ya. Gitu ya Pak Yohanes. Kita akan sama-sama membahas lebih dalam lagi untuk hal ini. Ya. Mungkin buat teman-teman pemuda-pemudi yang sedang mencari kehendak Tuhan. Untuk hal ini kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Kita juga akan sharing bersama-sama begitu buat beberapa orang yang sudah mempunyai pengalaman. Kita akan sama-sama melihat tentang pimpinan Tuhan. Pak, sekali lagi tentang pimpinan Tuhan ya Pak ya. Maksudnya seringkali kita juga pengen benar. Maksudnya dalam pengertian ingin berjalan benar di hadapan Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk terpeleset ya Pak ya. Yeah. Tapi dalam kondisi tertentu kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan kita untuk kembali dan bertobat gitu ya Pak. Seperti Petrus, maksudnya Tuhan izinkan dia ini sombong dan kemudian dia menyangka Tuhan Yesus walaupun keinginannya untuk taat begitu Pak. Apa sih yang kira-kira yang Tuhan inginkan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan dan juga apa yang pelajaran apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita pelajari bersama-sama Pak? Ketika kita sombong, kita jatuh ya maksudnya ya. Ya betul Pak. Atau mungkin kita tadi mengabaikan beberapa nasihat begitu ya Pak. Tuhan izinkan dalam kedaulatan Tuhan. Tapi ujungnya pasti Tuhan akan panggil kita kembali untuk bertobat ya Pak ya. Iya. Ya, dalam memahami kehendak Tuhan dalam konteks itu Pak. Seringkali ya mungkin kita harus punya pengalaman untuk salah mengambil keputusan gitu ya Pak. Betul. Salah mengambil keputusan untuk pindah pekerjaan, malah bukan lebih baik tapi malah lebih buruk misalkan gitu Pak. Iya. Masih kadang-kadang bisa terjadi seperti itu ya. Kita salah dalam mengambil keputusan. Ya mungkin di dalamnya ada banyak pelajaran pasti yang kita terima ya. Mungkin kita akan kembali mengoreksi dahulu ketika kita ambil keputusan itu, apakah kita sudah bergumul nggak dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya? Apakah kita sudah bertanya, berdoa,
kita sudah mempertimbangkan tidak akan prinsip-prinsip Alkitab? Ataukah kita mengambil keputusan itu didasarkan kepada nafsu kita, hawa nafsu kita, kepada kepuasan kita? Nah, itu kan bisa menjadi satu koreksi bagi kita untuk ke depan ketika kita diperhadapkan dengan putusan, kita tidak sembrono dalam mengambil keputusan itu. Dan ketika kita sudah masuk di dalam kesulitan, kesusahan karena keputusan itu, di situ juga tetap kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tetap dalam providensi Allah, di dalamnya itu tetap ada pembentukan, ya. Ya, walaupun misalnya kita salah, ya, kita sudah maksudnya kita tidak bertanya sama Tuhan, kita nggak mempertimbangkan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, dan kita kemudian masuk dalam satu kondisi yang sulit, ya, itu pun sebenarnya bagian yang Tuhan izinkan kita alami supaya kita bertumbuh di sana juga. Saya kira ya itu baik kita diubah di sana, kita bertumbuh di sana. Melalui pengalaman buruk Tuhan bisa ubah. Melalui pengalaman buruk, ya. Pak, jadi kita nggak mengulangi lagi. Ya. Mengulangi lagi ya, kita bertobat ya Pak ya. Dan juga mungkin itu bisa menjadi apa ya, nasihat buat kita, buat anak-anak kita ke orang lain ya Pak ya. Wah, dulu saya pernah bodoh seperti ini, begitu ya Pak. Iya, betul. Dia bisa menjadi nasihat juga kepada orang lain, kepada anak kita, ya. Iya. Bahwa ya kita terus salah jalan, dan kita ambil jalan yang salah, dan kita bisa berikan nasihat kepada anak-anak kita. Itu juga bisa, Pak Andi. Oke. Ini ada pertanyaan lewat Zoom nih, Pak. Apakah tanggapan Bapak tentang Ahok, Pak? Katanya dia punya rema buat bercerai dan menikah lagi. Apa itu kehendak Tuhan atau ambisi pribadi, katanya? Iya, pasti bukanlah kehendak Tuhan, ya. Kan udah jelas dilarang perceraian. Remanya itu rema. Saya tidak mau membedakan rema dan logos, ya. Bagi saya yang ada itu logos, ya, firman yang tertulis. Kalau kita mengatakan rema, berarti firman yang kita peroleh lagi dari Tuhan. Ya, kalau mungkin lebih baik pakai kita menerapkan, menafsirkan Alkitab itu, firman Tuhan itu, dan kita mengaplikasikan. Karena khawatirnya rema itu menjadi sesuatu yang berotoritas, ya. Jadi tetap logos itu yang berotoritas, firman yang tertulis yang berotoritas, dan ya pasti itu keliru yang apa? Karena Tuhan jelas melarang akan perceraian. Ya, kalaupun terjadi seperti misalnya yang Ahok itu, ya harusnya ada pengampunan di situ. Iya. Pertanyaan lain, Pak. Bagaimana kita menjalankan kehendak Allah sekalipun rugi, apa bertentangan dengan intuisi hati? Maksudnya mungkin pertanyaan ini ada resiko rugi, tapi bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Allah yang berani mengambil resiko, begitu Pak? Resiko untuk rugi maksudnya. Ya, misalnya ternyata itu, misalnya tadi lah ya, soal yang jual rumah. Bisnis ya Pak ya? Ya, bisnis tadi ya. Jadi kan ya. Ini pembaharuan budi lagi ya Pak. Pembaharuan budi, ya. Ya, kita mesti jalani dengan pembaharuan budi kita. Kalau kita sudah ada di pembaharuan budi kita nggak akan tega lakukan itu, ya. Dan kita yakin akan berkat Tuhan dengan cara yang berbeda tentunya, ya. Kalau kita kan pikirnya cara ini harusnya bisa untung nih, dengan cara curang ini, ya. Padahal dengan cara yang baik juga tetap untung juga. Cuma kita belum terpikir akan hal itu, tapi sebenarnya ada juga orang yang dagang dengan baik juga, untung juga sama. Jadi kita berpikirnya kalau kita dagang baik ya nggak akan untung, padahal nggak seperti itu. Mungkin orang lebih percaya kita ketika kita dagangnya bagus. Ini ya, kembali ke pembaharuan budi. Ini juga artinya memurnikan hati nurani ya Pak ya. Iya. Hati nurani bisa cemar ya Pak. Pak, ada pertanyaan lain di lewat Zoom. Misal di Alkitab ditulis jangan menghakimi. Apakah benar Tuhan tidak memperbolehkan kita menghakimi? Padahal di setiap hidup kita akan selalu menilai atau berpendapat tentang baik atau buruk, begitu ya Pak. Mungkin seperti ini. Menilai bagian dari menghakimi. Gimana
tanggapan Bapak. Ini berhubungan dengan yang tata kehendak Allah ya, maksudnya ya. Kita menghakimi bagaimana maksudnya? Ya maksudnya Kalau kehendak menghakimi, Tuhan kan jangan menghakimi gitu ya Pak. Nah iya. tapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita menghakimi gitu ya Pak. Maksudnya bukan menghakimi mungkin ya Pak. Maksudnya menilai ini buruk, ini baik gitu kan Pak. Ya, mungkin yang saya tangkap dari ayat itu adalah kita cepat menuduh orang ya. Dan kita belum dapatkan sesuatu bukti yang jelas atau apa, kita sudah menuduh orang itu. Tapi kalau misalnya menegur seseorang oleh karena dia salah ya itu kan Tuhan Yesus juga kan menegur ya. Kemudian nabi-nabi juga kan menegur juga. Jadi kan mereka tahu dengan pasti orang itu salah. Jadi kita jangan cepat menuduh ketika kita belum mendapatkan fakta-fakta. Tapi maksudnya bukan berarti kita orang lihat udah nggak benar, bukan berarti kita diam gitu kan Pak? Ya, nggak diam. Tetap kita mesti beritahu. Ada pertanyaan lain? Silakan saudara-saudara sampaikan. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup. Saya serahkan kembali kepada Pak Richard untuk memberikan pengumuman. Oh, ini ada pertanyaan lain, Pak. Iya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hamba Tuhan yang katanya mendapat penglihatan untuk khotbah, Pak? Maksudnya Tuhan kemarin bicara sama saya, mungkin seperti itu ya, Pak? Ya. Ya. Nggak persiapan berarti hamba Tuhannya ya. Kalau dia tiba-tiba di hari Minggu pagi kemudian mengatakan saya merubah khotbah saya, tiba-tiba dapat satu firasat, satu penglihatan ya. Nah itu mesti dicurigai. Makanya kalau seperti itu kata J.I. Packer, kita mesti lebih dahulu menguji, mencurigai itu ya. Saya juga kan khotbah juga ya. Tapi selama saya bergumul dalam persiapan khotbah selama bertahun-tahun ya, itu tidak ada perubahan ketika disampaikan pada hari Minggu. Kenapa? Ya karena juga yang digumul dalam hari-hari sebelumnya kan saya berdoa ya. Saya meminta pimpinan Tuhan. Perubahan itu hanyalah perubahan yang kecil kalaupun saya buat perubahan. Bisa pendahuluan atau tiba-tiba ada sesuatu di tengah yang kemudian ada terpikir, itu yang disampaikan. Tapi secara menyeluruh garis besar pesan yang sudah disampaikan itu sudah dikumpulkan. Nah kalau tiba-tiba dapat penglihatan berarti orang itu tidak bergumul sebelumnya, tidak berdoa sebelumnya, tidak persiapan. Dan kita juga perlu uji dalam itu ya Pak ya, uji dalam roh ya Pak ya, maksudnya ya. Menguji apa ini benar apa tidak benar gitu ya Pak. Iya, mesti diuji. Jadi hal-hal seperti itu udah lewat ya, hal-hal seperti itu kan diberi ketika umat Allah itu masih belum akil balik ya. Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Tapi sekarang Tuhan berbicara melalui Kristus. Yang semuanya tercantum di dalam Alkitab berbicara tentang Kristus. Nah, kita mesti pegang Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya serahkan kepada Pak Richard. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Yohanes Trisvan yang sudah memaparkan materi pembinaan iman Kristen malam hari ini. Begitu pula terima kasih buat Pendeta Andisi yang sudah menolong menjadi moderatornya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bahwa nanti Jumat 2 minggu yang akan datang, bukan Jumat depan, kita akan membahas tentang pergumulan mencari kehendak Allah. Jadi di sana itu akan berkaitan dengan apa sih panggilan hidup saya, siapa sih yang menjadi teman hidup saya, dan juga pergumulan-pergumulan lainnya berkaitan dengan pergumulan mencari kehendak Allah akan tetap dibawakan oleh Pendeta Yohanes Trisvan. Nah, saya perlu beritahukan juga bahwa Jumat depan tanggal 17 Agustus itu tidak ada pembinaan iman Kristen seperti ini. Oleh karena tanggal 17 dan tanggal 18 itu ada webinar
webinar tentang pemuridan yang dilakukan oleh IDMC yang biasa diikuti ya sama jemaat. Nah, bagi jemaat Kaintong yang mau mengikutinya, silakan menghubungi penginjil Helmi supaya bisa didaftarkan dan bisa mengikuti seminar ini. Ya, sekali lagi ada seminar pemuridan atau webinar ya secara online pada tanggal 17 Juli dan 18 Juli ya. Jadi Jumat depan dan Sabtu itu ada webinar ya, tentang pemuridan. Bagi jemaat Kaintong yang mau mengikutinya, silakan menghubungi penginjil Helmi supaya bisa mendaftarkan dirinya. Karena memang ini harus daftar dan kuotanya terbatas. Jadi saudara diharapkan untuk mendaftar. Itulah sebabnya Jumat depan tidak ada pembinaan seperti ini dan akan baru dilanjutkan pada tanggal 24 Agustus. Ya, jadi sekali lagi merupakan pergumulan mencari kehendak Allah berkaitan dengan apa sih sebenarnya panggilan hidup saya? Siapa sih kira-kira yang menjadi pasangan hidup saya? Bagaimana saya melakukan pekerjaan saya? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Waktu saya memilih jurusan di perkuliahan, bagaimana sih saya memahami jurusan itu merupakan kehendak Tuhan? Nah, ini pergumulan-pergumulan ini akan dibahas. Jadi bukan sekedar teori, tapi lebih kepada yang praktis. Jadi diharapkan Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengikuti pembinaan iman Kristen pada Jumat yang akan datang. Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa webinar, ya saya diingatkan oleh rekan, webinar tentang pemuridan itu dilakukan pada Jumat depan 17 Juli dan juga hari Sabtu 18 Juli pada jam 7 malam ya, sama dengan jam kita. Itulah sebabnya pembinaan iman Kristen Jumat depan kita tiadakan. Baru dilanjutkan 24 Juli nantinya. Oke, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Juga berkaitan dengan ibadah tatap muka yang sudah kita selenggarakan minggu kemarin, minggu ini juga akan diselenggarakan. Jemaat yang mengikutinya perlu mendaftarkan diri. Nah, tetapi ibadah online pun tetap kita langsungkan. Jadi saudara tetap bisa mengikuti ibadah dari rumah kalau saudara tidak mendaftar untuk tatap muka ataupun belum mau juga dulu menghadiri ibadah tatap muka. Oke, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri atau menutup pertemuan ini di dalam doa dan saya mengundang Pendeta Andrew Thea untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk 2 sesi pembinaan belakangan ini yang telah membicarakan tentang memahami kehendak daripada Tuhan. Ya sungguh Tuhan, di tengah zaman yang terus berubah-ubah, sulit untuk kami prediksi, zaman yang amat sangat bergejolak ini Tuhan, setiap kali kami sebagai umat-Mu merasa bingung tentang melangkah untuk menuruti kehendak-Mu di dalam hidup ini. Ya terima kasih Tuhan, Kau telah kirim hamba-Mu, Pendeta Yohanes Triswan, untuk berbicara begitu jelas, begitu gamblang untuk kita pahami, sehingga di dalam hidup yang tidak menentu dan sulit untuk kami terka, niscaya kami juga semakin terbekali melalui 2 sesi pembinaan yang baru kami terima dan minggu yang lalu. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan, apa-apa yang sudah dikerjakan oleh hamba-Mu di dalam pemberitaannya melalui pembinaan untuk kami, Kau sempurnakan. Roh Kudus bimbing kami supaya kami juga dimampukan di dalam hidup di dunia ini, hidup di dalam berjemaat dan bergereja untuk semakin dewasa, semakin bertumbuh, berkembang, berbuah untuk demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Yang Engkau juga senantiasa akan mengupahi hamba-Mu, Pendeta Yohanes Triswan, dan segala keletihan kecapean sudah mempersiapkan
materi-materinya, biarlah Tuhan juga memberikan suatu upah sehingga dia juga boleh tetap bugar, tetap bersemangat, tetap setia dan taat untuk ke depan di dalam kelas-kelas pembinaan lainnya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk beberapa saudara-saudari yang sudah dengan penuh antusias menyimak, mengikuti akan kelas-kelas pembinaan ini. Biarlah mereka juga tetap semakin merindukan untuk waktu-waktu depan menerima kelas pembinaan yang akan mendewasakan dan membekali hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur permohonan sembahyang hormat ini hanya dialaskan demi nama Kristus Yesus, Allah Juru Selamat Penebus, Kepala Gereja yang mulia. Kami sudah bersyukur berdoa. Amin. Baik saudara, demikianlah pembinaan iman Kristen malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.